ini adalah jurusan yang didesain khusus untuk menciptakan pebisnis, terutama di bidang online. Didesain khusus untuk menciptakan pebisnis, terutama di bidang online. Jadi memang jurusan untuk mencetak wirausahawan. Ini kerennya. Jadi di kurikulum di dalam jurusan BDP, jurusan kalau dulu BDP ya, kalau sekarang pemasaran, memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga lulusannya itu memang diarahkan fokus untuk menjadi wirausahawan. Gitu. Ada perbedaan yang mendasar antara kurikulum yang K13 dan kurikulum Merdeka kalau untuk jurusan BDP. Perbedaannya adalah di kurikulum Merdeka itu sudah ada spesialisasinya. Jadi nanti jurusannya akan dibagi dua peminatan istilahnya. Itu yang pertama adalah bisnis retail, yang kedua adalah bisnis online. Nah, yang online ini merupakan bagiannya kita nih, gitu. Kerennya di situ. Jadi memang sudah ada peminatan spesialisasi untuk jurusan digital marketingnya, jurusan online-nya. Itu ada di kurikulum Merdeka. Nah, apa saja yang dipelajari di jurusan pemasaran itu dipelajari seluk-beluk soal bagaimana menjadi wirausahawan. Mulai dari bagaimana sih mindset bisnis itu, gitu. Jadi kalau misalnya khusus untuk pemasaran ya, untuk online ya, bisnis online itu nanti memang akan mindsetnya juga spesifik. Bagaimana sih mindset bisnis online itu? Kemudian diajarkan juga bagaimana alur bisnis online itu sudah diajarkan di sekolah. Setelah itu juga diajarkan bagaimana cara nanti siswa bikin konten-konten yang menarik, foto, video, bikin presentasi, kemudian bikin teks, artikel, website, sampai melakukan juga live streaming sama podcast. Jadi bagaimana menyiapkan konten digital yang menarik itu juga sudah akan diajarkan di sekolah. Setelah itu juga siswa SMK jurusan pemasaran juga akan belajar soal bagaimana sih caranya nanti bikin akun di sosial media. Jadi Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan yang lainnya. Kemudian bikin akun di marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan yang lainnya. Kemudian website gitu, jadi bikin pakai Blogspot, WordPress, itu semua diajarkan. Bahkan ada yang untuk website itu ada juga bagaimana bikin website toko online. Jadi yang kemudian sudah punya ada fitur keranjang belanjanya, e-commerce istilahnya. Nah itu juga nanti diajarkan. Gitu. Nah, buat saya yang paling keren adalah nanti bukan cuman sekedar diajarkan teorinya, tapi memang siswa langsung dipaksa untuk praktek jualan online. Nah, ini yang tidak ada di tempat lain. Jadi kalau misalnya siswa jurusan pemasaran yang didampingi oleh PT Kombas, jadi kan Kombas kemarin saya sudah cerita jadi mitra industri. Kami juga masuk ke SMK ngajar sebagai guru tamu ya. Saya sudah cerita di video sebelumnya. Nah, kalau siswa yang didampingi oleh PT Kombas Digital Internasional, yang misalnya saya ngajar, itu memang dari awal sudah ditarget ngomset. Jadi, nilainya mereka itu tergantung dari seberapa banyak, seberapa besar omset yang bisa mereka dapatkan dari jualan online itu. Wah, Om Tri kok kejam sih? Oh iya, memang seperti itu teman-teman. Jadi yang namanya kita mau jadi wirausaha, itu memang harus banyak prakteknya. Harus ditantang, dipaksa, di-challenge untuk praktek.
Kenapa? Ya namanya juga pemasaran. Orang jurusan pemasaran ya nilainya tergantung dari dia bisa nggak jualan, berapa omset yang dia hasilkan. Jadi nggak cuman sekedar belajar teorinya doang. Belajar teorinya doang sih gampang. Tutorial, e-book di internet banyak, nonton YouTube selesai. Tapi kemudian ada yang membina, membimbing, mengarahkan anak-anak supaya bisa jualan online, supaya bisa ngomset, itu yang susah. Nah, di jurusan pemasaran, kalau misalnya adik-adik ini masuk ke jurusan pemasaran, adik-adik akan dilatih, dibina, diarahkan, dibimbing untuk betul-betul jadi entrepreneur, untuk jadi pengusaha, untuk ngomset. Gitu. Serunya di situ. Loh, prakteknya gimana Om Tri? Saya kok nggak kebayang anak SMK ngomset. Ini saya spill sedikit ya. Jadi kalau bareng sama PT Kobas, misalnya Kobas ngajar di SMK nih, itu memang anak-anak wajib bawa HP ke kelas dan wajib praktek. Nah, jadi anak-anak wajib praktek, langsung upload produk. Jadi mulai dari pertama ya, riset produk, kemudian upload praktek gitu. Jadi wajar kalau misalnya nanti ditanya, Om Tri saya minta izin nih mau keluar dulu. Misalnya pas lagi di kelas nih ya, Om Tri saya minta izin, ada siswa minta izin, Om Tri minta izin saya mau keluar dulu. Lo ngapain? Ini mau COD ada pembeli, mana buktinya? Ini Om Tri, dia ngeliatin chat di HP-nya. Oke silahkan. Jadi boleh, karena memang targetnya adalah ngomset. Nah, yang berikutnya, terus anak-anak disuruh jualan apa Om Tri? Anak-anak kan nggak punya produk, masa disuruh jualan? Nah ini yang salah. Justru anak-anak diajarkan melakukan riset. Anak-anak diajarkan cari produk yang bisa mereka jual. Kenapa? Karena itu kan buat kepentingan mereka sendiri. Gitu. Jadi nanti anak-anak diminta memetakan di sekitar mereka ada produk apa sih yang bisa dijual. Oh misalnya bapaknya punya produk apa, ibunya punya produk apa, jualan apa, atau tetangganya, kakeknya, neneknya, tantenya, budenya, itu ada yang punya produk nggak, nanti dibantu dijualkan. Atau enggak memang dropship juga nggak apa-apa. Jadi memang anak-anak dilatih untuk punya jiwa entrepreneur. Kenapa? Karena membangun jiwa entrepreneur itu nggak gampang. Itu memang harus dilatih dari awal. Dan itu tidak sebentar juga, butuh waktu, butuh proses gitu. Makanya perlu butuh konsistensi di situ. Anak-anak pertama kan supaya anak-anak nggak malu buat jualan gitu. Bahwa jualan itu bukan sesuatu yang memalukan. Tapi jualan itu keren, jualan itu seru. Gitu. Saya selalu bilang ke anak-anak, ini saatnya HP kalian itu jadi duit. Ini saatnya HP-nya teman-teman itu bukan cuma sekedar ngabisin kuota, bukan hanya sekedar ngabisin waktu saja, tapi gimana caranya HP-nya kalian itu bisa produktif, bisa menghasilkan uang. Gitu. Jadi minimal kalau buat jurusan anak-anak jurusan pemasaran ya, minimal kalian bisa beli pulsa sendiri deh. Minimal kalian kalau misalnya mau buat bensin atau buat jajan ke sekolah, nggak perlu minta sama orang tua, itu udah keren. Jadi juga membangun kemandirian siswa gitu. Nah, di jurusan pemasaran ini juga nanti akan di prioritasnya membangun rekam jejaknya. Jadi portofolionya siswa itu jelas. Oh dia punya bisnis apa saja. Oh dia sudah pernah bikin website, ini loh link websitenya. Sudah pernah mengelola marketplace, ini loh marketplace-nya. Jadi rekam jejak jualannya mereka itu ada. Gitu. Karena apa? Karena memang arahannya siswa jurusan BDP itu jadi pengusaha, jadi wirausaha. Gitu. Kan saya sudah pernah cerita ya, lulusan SMK itu kan arahannya jadi 3, BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha.
Nah, khusus untuk jurusan pemasaran atau jurusan BDP, itu memang arahannya anak-anak harus bisa jadi wirausahawan. Baik itu retail ataupun digital. Tapi kalau misalnya karena PT Kombas fokus ke digital marketing, jadi yang didampingi oleh PT Kombas memang arahannya harus jadi digital marketer. Gitu. Itu mungkin sekilas soal jurusan pemasaran, betapa serunya. Jadi kalau misalnya teman-teman adik-adik masuk ke jurusan pemasaran, itu akan dilatih, dididik, dibina, dan diarahkan untuk jadi pengusaha. Jadi kalian akan dilatih untuk jadi bos. Oke, untuk jadi business owner. Gitu. Dan kita akan belajar bahwa untuk menjadi bos, untuk menjadi business owner itu sebetulnya nggak susah. Modalnya yang pertama adalah niat adik-adik teman-teman untuk belajar serius. Yang kedua cukup pakai HP ini nih. Saya juga bikin konten cukup pakai HP dengan mengandalkan kekuatan otot tangan, nggak pakai tripod. Kenapa? Ribet. Saya pengennya yang simpel-simpel aja. Yang penting kontennya jadi dan saya bisa bikin konten dimanapun. Gitu ya. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman untuk nggak produktif, untuk nggak bisa, untuk tidak menghasilkan cuan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ini kereta saya sudah mau datang. Doakan saya teman-teman, bismillah semoga lancar sampai Jogja dan nanti besok acaranya lancar. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk tinggalkan komentar di bawah atau kontak saya langsung. Kalau merasa postingan ini, video ini berguna, jangan lupa like dan di-share ke yang lain. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.